Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Akbar dari S1 Farmasi tingkat 1B. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana suara masuk ke dalam otak kita. Yang pertama, bagian pada organ telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Pada bagian pertama yaitu pina atau daun telinga yang berfungsi untuk mengarahkan jauh ke dalam telinga. Lalu pada saluran telinga yang kira-kira panjangnya 3 cm pada orang dewasa dan sedikit berbentuk es. Fungsi saluran telinga adalah untuk mentransmisikan suara dari pina atau daun telinga ke gendang suara. Lalu sekarang kita beranjak ke bagian tengah, yaitu membran timpani atau gendang telinga. Membran timpani berada di ujung saluran pendengaran dan menandai awal telinga tengah yang berbentuk kerucut pipih. Bagian gendang telinga sangat sensitif terhadap tekanan dari gelombang suara yang membuat gendang telinga bergetar. Untuk melindungi gendang telinga, saluran pendengaran sedikit melengkung sehingga serangga tidak mudah untuk masuk. Lalu ada Vivamus ossicles adalah tulang-tulang yang menyusun telinga tengah yang menghubungkan membran timpani dengan telinga bagian dalam. Ada 3 tulang yaitu malleus, tulang palu, incus landasan, dan stapes, tulang sanggurdi. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan getaran pada gendang telinga. Selanjutnya dari getaran akan dilanjutkan ke ossicles yang akan memperkuat suara tersebut. Lalu yang ketiga adalah tuba eustachius yang mempunyai fungsi untuk membantu ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran timpani. Tuba akan tertutup saat istirahat dan terbuka saat kita menelan, sehingga telinga kita tidak mengalami tekanan yang berlebihan. Tuba eustachius dilapisi dengan lendir seperti bagian dalam hidung dan tenggorokan. Sekarang bagian terakhir yaitu bagian telinga dalam. Pertama, koklea. Koklea dilapisi dengan lebih dari 15.000 rambut kecil dan memiliki cairan perilim yang bergerak di dalamnya. Di koklea, gelombang suara diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Kemudian, otak menerjemahkan impuls ke dalam suara yang kita ketahui dan kita pahami. Lalu kita beranjak ke vestibular. Vestibular merupakan bagian penting dari telinga dalam yang mengatur keseimbangan. Bagian ini terdiri dari utrikel dan sakul yang merupakan sel rambut yang menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gaya gravitasi. Mereka juga disebut sebagai reseptor gravitasi. Berikutnya semicula. Semikular adalah saluran setengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran berbeda, yaitu kanalis semicircularis horizontal, kanalis semicircularis vertikal atas, dan kanalis semicircularis vertikal belakang, di mana pada masing-masing kanalis terdapat ampula. Ampula punya fungsi untuk mengatur keseimbangan dinamis, yang mana menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan memutar atau rotasi. Lalu bagaimanakah kita dapat mendengar? Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian harus diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Lalu gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Lalu getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Selanjutnya impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut.